Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan mengenai efektivitas komunikasi dalam mata kuliah kecakapan komunikasi. Pertama, beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah introduction, perkenalan. Yang kedua adalah teori. Dan yang ketiga adalah analisis pada video. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Raka Agung Badrika. Saya merupakan seorang mahasiswa teknik meteorologi angkatan 2017 yang mengambil mata kuliah kecakapan komunikasi periode 2021 dan 2022. Saya memiliki NPM dengan nomor 33341700027. Pertama, Mike Posky, teori. Mike Posky mengatakan bahwa terdapat 3 faktor dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah konteks, kemudian ada culture of audience, dan kemudian ada communication delivery methods. Ya, berikut ini merupakan video yang digunakan pada presentasi kali ini, yaitu video mengenai Bapak Barack Obama yang melakukan pidato di Universitas Indonesia pada saat kunjungan ketika beliau menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Mari kita simak sedikit videonya. And prosperity is shared. And that is exactly what we're doing by increasing collaboration among our scientists and researchers and by working together to foster entrepreneurship. And I'm especially pleased that we have committed to double the number of American and Indonesian students studying in our respective countries. Ya, pada video tersebut, Bapak Barack Obama menjelaskan beberapa hal mengenai hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yang mana pada saat itu sedang terjadi musim demokrasi. Serta kunjungan beliau setelah adanya bencana yang terjadi di Indonesia. Dan beliau menyampaikan ucapan duka citanya pada pidato tersebut. Ya, yang pertama, audiens. Audiens merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh seorang presentator ataupun seorang MC. Yang mana audiens ini merupakan hal yang ataupun orang yang memperhatikan tentang apa yang kita presentasikan. Yang mana kita perlu memahami bahwa mereka memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita perlu memahami seperti apa audiens yang akan kita yang kita hadapi. Contohnya adalah apakah audiens tersebut merupakan masyarakat umum atau mahasiswa atau anak SMA, sehingga kita perlu menyesuaikan bahasa yang kita sampaikan dan juga karakter yang kita bawakan itu sesuai dengan audiens yang kita hadapi. Kemudian ada culture. Culture ini merupakan suatu latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat ataupun audiens. Yang mana culture ini sangat mendukung tentang pola pikir dan juga pengetahuan dari audiens tersebut. Maka dari itu, kita sebagai presentator, kita harus memahami bahwa kultur dari masing-masing audiens itu berbeda, sehingga kita harus menyampaikan suatu hal secara baik dan benar ataupun secara detail, sehingga kita tidak mengganggu kultur mereka ataupun menyinggung mereka yang memiliki kultur berbeda-beda. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang atau kultur dari audiens yang kita hadapi.
Kemudian ada konten. Konten ini merupakan suatu bahan yang akan kita sampaikan mengenai informasi ataupun hal-hal lainnya yang akan kita bawakan pada saat kita melakukan presentasi ataupun kita melakukan pidato. Seperti halnya pada video Bapak Barack Obama, konten yang beliau sampaikan adalah mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang mana pada saat itu banyak membahas tentang demokrasi serta pendidikan yang berjalan di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Dalam penyampaian konten tersebut, Pak Barack Obama menjelaskan sangat detail ataupun detail namun tetap mudah untuk dipahami oleh audiens yang ada di sana. Yang mana audiens tersebut mayoritas adalah mahasiswa karena kegiatan tersebut dilakukan di Universitas Indonesia. Ya, berikutnya adalah konteks. Konteks ini merupakan kata-kata pendukung dari suatu konten, yang mana kata-kata tersebut atau kata penghubung tersebut akan memberikan kejelasan mengenai apa, di mana, kapan, kenapa, siapa, dan bagaimana suatu hal dapat terjadi. Nah, pada pidato tersebut, kita dapat melihat banyak sekali kata-kata penghubung yang digunakan oleh bukan kata penghubung, namun banyak sekali kata-kata yang memperjelas. Banyak sekali kata-kata yang memperjelas yang digunakan oleh Bapak Barack Obama pada video tersebut. Seperti contohnya, ketika beliau menjelaskan bahwa beliau pernah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Beliau menjelaskan bahwa beliau sering kali makan sate, bakso, dan hal tersebut memperjelas bahwa beliau benar-benar senang dan suka untuk tinggal di Indonesia karena beliau hafal dengan makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan juga seperti pada saat pembuka, beliau menyapa audiens yang ada di sana dengan kata pulang kampung nih. Itu merupakan suatu kalimat pendukung supaya beliau dapat diterima oleh audiens yang ada di sana. Ya, selanjutnya merupakan communication delivery method. Yang mana communication delivery method ini terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal ini merupakan suatu bentuk komunikasi secara langsung dengan pengucapan atau kata-kata yang disampaikan melalui mulut. Kemudian melalui mulut dan suara. Kemudian untuk yang non-verbal merupakan penyampaian yang dilakukan oleh gestur tubuh ataupun mimik muka ataupun bentuk-bentuk penyampaian yang dilakukan tanpa suara. Pertama-tama, berikut ini merupakan verbal communication. Dapat kita lihat pada gambar verbal communication yang dilakukan oleh Bapak Barack Obama, yaitu dengan menjelaskan secara detail tentang informasi-informasi ataupun hal-hal yang beliau ketahui untuk disampaikan kepada audiens yang ada di sana melalui suara yang disampaikan dengan mikrofonnya. Kata-kata verbal ini sangat dituntut untuk dijadikan sebagai pemantik ataupun dijadikan sebagai daya tarik bagi audiens supaya dapat memperhatikan Bapak Barack Obama ini. Seperti halnya untuk dapat menarik perhatian tersebut, Bapak Barack Obama seringkali menaikkan intonasi ataupun menurunkan intonasi supaya audiens dapat merasakan apa yang ingin beliau sampaikan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah non-verbal communication, yang mana non-verbal communication ini sering sekali dilakukan oleh beliau dan juga banyak sekali dilakukan oleh orang-orang besar lainnya seperti presiden ataupun presentator lainnya. Hal ini merupakan suatu hal yang
sangat umum untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya kita dapat lebih mudah untuk menyampaikan informasi yang kita miliki. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Barack Obama ini. Seringkali beliau menyampaikan ketika ada masalah yang besar, beliau memberikan gestur seperti besar, sehingga audiens dapat memahami bahwa, oh, yang ingin Bapak Barack Obama sampaikan adalah suatu hal yang besar dan itu sangat menakjubkan seperti itu contohnya. Nah, non-verbal communication ini sangat penting untuk dilakukan supaya apa? Supaya uh, terjadi hubungan visual antara narasumber ataupun orang yang melakukan pidato dengan audiens yang ada di ruangan tersebut. Nah, berikut ini merupakan rangkaian komunikasi ataupun rangkaian yang harus kita perhatikan dalam melakukan suatu komunikasi. Yang pertama, kita harus memahami audiens yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, kita harus memahami juga kultur dari audiens tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan konten apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengimbangi konten tersebut dengan konteks ataupun kata kalimat-kalimat pendukung yang dapat memperjelas informasi yang ingin kita sampaikan atau konten yang sudah kita persiapkan. Kemudian yang terakhir adalah metode. Metode ini merupakan hal-hal yang perlu kita siapkan untuk menyampaikan pidato kita ataupun presentasi kita supaya kita dapat diterima ataupun kita dapat nyaman selama melakukan presentasi seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.